Tabungan 50 juta yang kukumpulkan bertahun-tahun, tiba-tiba habis tanpa sisa. Awalnya kupikir aku salah melihat angka. Tapi saat aku menemukan bukti transfer itu satu persatu, lututku langsung lemas. Yang membuatku lebih hancur, pelakunya bukan orang lain, melainkan ibu mertuaku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ternyata sudah tahu sejak awal. Tapi saat semuanya terbongkar di depan keluarga besar, tak ada yang menyangka siapa yang akhirnya paling malu. Tonton kisah ini sampai akhir, karena endingnya akan membuat kalian ikut gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, umur panjang, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakiti hati kalian diam-diam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Aku ingin tahu siapa saja yang menonton kisah ini sampai akhir. Dan sekarang, mari kita masuk ke cerita yang benar-benar mengubah hidupku. Tabungan yang hilang. Namaku Rani. Usiaku 32 tahun. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan mengira semuanya baik-baik saja. Aku punya pekerjaan tetap, suami yang terlihat tenang, dan keluarga yang lengkap. Tapi kenyataannya, aku hidup seperti orang yang terus berjalan di atas kaca tipis. Kelihatannya aman. Padahal sedikit saja salah langkah, semuanya bisa pecah. Aku bekerja sebagai admin keuangan di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan di Bandung. Gajiku tidak besar. Kalau dihitung-hitung setelah dipotong kebutuhan sehari-hari, sisa uangku sebenarnya tidak banyak. Tapi aku punya satu kebiasaan yang tidak pernah berubah sejak menikah. Menabung. Sedikit demi sedikit. Kadang 500.000, kadang 1 juta. Kalau sedang ada bonus tahunan, aku langsung masukkan semuanya ke rekening tabungan khusus. Aku bahkan rela tidak membeli baju baru berbulan-bulan. Rela menahan diri saat teman-temanku liburan. Rela membawa bekal dari rumah supaya tidak sering makan di luar. Semua kulakukan demi satu tujuan, punya rumah sendiri. Karena sejak menikah 3 tahun lalu, aku tinggal di rumah mertuaku. Dan percaya atau tidak, itu adalah salah satu keputusan yang paling menguras batin dalam hidupku. Awalnya aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Ibuku bahkan sempat berkata pelan sebelum aku menikah. Kalau bisa jangan terlalu lama tinggal sama mertua ya, Nak. Bukan karena mereka jahat, tapi karena rumah tangga itu butuh ruang sendiri. Dulu aku tersenyum sambil memeluk ibu. Aku merasa ibu terlalu khawatir. Aku pikir selama aku menghormati mertua, semuanya akan berjalan baik. Ternyata hidup tidak sesederhana itu. Hari-hari pertama setelah menikah memang terasa biasa saja. Ibu mertuaku terlihat ramah. Beliau sering memasakkan makanan favorit Aldi, suamiku. Kadang beliau juga bertanya tentang pekerjaanku. Aku benar-benar berpikir, aku diterima. Sampai perlahan-lahan semuanya berubah. Awalnya kecil. Sangat kecil. Kalimat-kalimat yang terdengar biasa. Tapi lama-lama, menusuk. Kalau aku bangun agak siang saat hari libur, beliau berkata, perempuan itu jangan kebanyakan tidur kalau sudah jadi istri. Kalau aku pulang kerja terlambat karena lembur, rumah tangga itu bukan cuma soal cari uang. Bahkan saat aku membeli sepatu baru pakai gajiku sendiri, beliau melihat dari atas sampai bawah lalu berkata, daripada beli beginian terus, mending nabung beli rumah. Kalimat itu ironis, karena justru aku sedang menabung. Diam-diam. Setiap bulan. Tanpa mereka tahu. Aku memilih diam. Selalu diam. Karena Aldi selalu menenangkanku dengan cara yang sama. Sudahlah, Ran. Mama memang begitu orangnya. Awalnya aku mencoba mengerti.
Aku berpikir mungkin ibu mertuaku hanya sulit menunjukkan kasih sayang. Tapi makin lama, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku tidak pernah benar-benar bebas. Bahkan saat memasak di dapur, ibu mertuaku sering berdiri di belakangku sambil mengawasi. Garamnya kebanyakan. Minyaknya jangan boros. Kalau nyuci piring jangan lama-lama buka air. Hal-hal kecil seperti itu, lama-lama membuat dadaku sesak. Aku mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi. Kadang saat semua orang tidur, aku duduk sendiri sambil melihat rekening tabunganku. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Tabungan rumah. Aku memberi nama rekening itu di aplikasi mobile banking. Harapan. Karena memang hanya itu harapanku. Keluar dari rumah ini. Memulai hidup baru. Punya rumah kecil. Tidak perlu besar. Tidak perlu mewah. Asal tenang. Asal aku bisa bernapas tanpa takut dihakimi setiap hari. Dan akhirnya, setelah hampir 4 tahun menabung, jumlahnya mencapai 50 juta rupiah. 50 juta. Angka yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu besar. Tapi bagiku, itu adalah hasil menahan lelah. Hasil menahan keinginan. Hasil dari semua air mata yang kutelan diam-diam. Aku bahkan belum pernah membeli emas atau tas mahal untuk diriku sendiri. Karena setiap melihat saldo itu bertambah, aku merasa punya harapan. Sampai malam itu datang. Malam yang menghancurkan semuanya. Hari itu hujan deras di Bandung. Jalanan macet total. Aku pulang hampir jam 9 malam karena harus lembur mengecek laporan keuangan akhir bulan. Tubuhku capek sekali. Kakiku pegal. Kepalaku terasa berat. Begitu masuk rumah, aku langsung mendengar suara televisi dari ruang tengah. Ibu mertuaku sedang menonton sinetron sambil makan buah. Beliau hanya melirik sebentar. Pulang malam lagi. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Lagi banyak kerjaan. Beliau tidak menjawab. Aku langsung masuk kamar. Aldi sedang rebahan sambil bermain ponsel. Capek? Tanyanya singkat. Aku mengangguk sambil melepas hijab. Aku mandi dulu ya. Setelah mandi air hangat, tubuhku sedikit lebih ringan. Aku duduk di tepi kasur sambil mengambil ponsel. Niatku sederhana. Aku hanya ingin mengecek apakah gajiku sudah masuk. Karena biasanya akhir bulan ada tambahan uang lembur. Aku membuka aplikasi mobile banking seperti biasa. Memasukkan password. Lalu, dadaku langsung berhenti sesaat. Saldo rekeningku. Rp1.347.000. Aku mengernyit. Awalnya aku pikir aplikasi error. Aku refresh berkali-kali. Tetap sama. Tanganku mulai dingin. Aku membuka mutasi rekening. Dan disitulah, semuanya terasa runtuh. Transfer keluar. 10 juta rupiah. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. 10 juta rupiah. Semua dilakukan dalam waktu berbeda. Bukan sekaligus. Perlahan. Diam-diam. Napasmu pernah tertahan karena terlalu syok? Itulah yang kurasakan malam itu. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tubuhku mendadak lemas. Aku langsung duduk di lantai. Tanganku gemetar hebat. Ini pasti salah. Aku membisik pelan pada diri sendiri. Aku cek lagi. Lagi. Dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Uang itu hilang. 50 juta yang kukumpulkan bertahun-tahun, habis. Air mataku langsung jatuh. Aku bahkan tidak sadar sejak kapan aku mulai menangis. Kepalaku penuh pertanyaan. Siapa yang mengambil? Bagaimana bisa? Kenapa aku tidak sadar? Lalu tiba-tiba, jantungku berdetak lebih keras. Karena aku ingat sesuatu. ATM cadangan rekening itu. Aku memang pernah memberikannya. Bukan pada suamiku, tapi pada ibu mertuaku. Waktu itu beliau bilang hanya untuk berjaga-jaga kalau aku lupa membawa ATM saat keadaan darurat.
Dan karena aku tidak ingin dianggap pelit atau tidak percaya keluarga, aku memberikannya. Tanpa pernah berpikir, keputusan kecil itu akan menjadi awal kehancuran semuanya. ATM cadangan. Aku masih duduk di lantai kamar. Ponselku gemetar di tangan. Atau mungkin sebenarnya, tangankulah yang terlalu gemetar sampai layar itu ikut bergetar. Air mataku jatuh satu persatu tanpa bisa kutahan. 50 juta. Hilang. Bukan 500.000. Bukan 1 juta. Tapi 50 juta hasil menabung bertahun-tahun. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit sambil menahan banyak hal dalam hidupku. Dan sekarang, tinggal 1 juta lebih sedikit. Aku merasa seperti orang yang baru saja dirampok. Tapi yang membuatku lebih sesak, aku mulai tahu siapa yang mungkin melakukannya. ATM cadangan. Aku langsung menoleh ke arah lemari kecil di samping kasur. Di situ biasanya kusimpan dompet, dokumen, dan beberapa barang penting. Aku membuka laci dengan cepat. Kosong. ATM cadangan itu memang sudah lama tidak ada di sana. Karena aku pernah memberikannya pada ibu mertuaku. Dan bodohnya, aku sama sekali tidak pernah memintanya kembali. Ran, kamu kenapa? Suara Aldi membuatku tersentak. Ia duduk di atas kasur sambil menatapku bingung. Mungkin baru sadar sejak tadi aku diam terlalu lama. Aku menoleh perlahan. Wajahku pasti berantakan. Karena Aldi langsung turun dari kasur. Kamu nangis. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menyodorkan layar ponselku. Uang tabunganku hilang. Alis Aldi langsung berkerut. Maksudnya, ada transfer keluar? Suaraku bergetar. Semua uangku habis. Aldi mengambil ponsel itu. Matanya bergerak cepat membaca mutasi rekening. Dan aku melihat sesuatu. Sesaat. Hanya sesaat. Ekspresinya berubah. Kecil sekali. Tapi aku melihatnya. Seperti orang yang tidak terlalu terkejut. Namun beberapa detik kemudian ia kembali tenang. Mungkin kamu lupa. Aku langsung menatapnya. Lupa. Aku hampir tertawa karena tidak percaya. 50 juta, Aldi. Suaraku mulai meninggi. Mana mungkin aku lupa? Aldi mengusap tengkuknya. Maksudku, coba diingat-ingat lagi. Siapa tahu kamu pernah transfer atau... Aku nggak pernah ambil. Aku memotong cepat. Dadaku mulai panas. Ini uang rumah kita. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Aldi menarik napas panjang. Coba hubungi bank besok. Aku menggeleng cepat. Bukan bank masalahnya. Aku menatap tepat ke matanya. ATM cadangan itu. Wajah Aldi berubah sedikit. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aldi. Suaraku melemah. ATM itu masih di Mama ya? Ia diam. Dan diamnya membuat jantungku makin tidak tenang. Aldi. Kali ini aku lebih tegas. Ia akhirnya mengangguk kecil. Iya? Mungkin masih. Mungkin? Bagaimana bisa dia menjawab mungkin? Aku langsung berdiri. Tubuhku terasa panas dingin. Aku mau tanya sekarang. Baru saja aku melangkah menuju pintu kamar, Aldi langsung menahan tanganku. Jangan malam-malam begini. Aku harus tahu. Suaraku pecah. Aku harus tahu uangku kemana. Ran, tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar berteriak di depan suamiku. Dan anehnya, aku tidak peduli lagi. Karena saat itu yang kurasakan hanya satu. Takut. Takut kalau semua yang kupikir benar-benar terjadi. Takut kalau orang yang selama ini tinggal serumah denganku, diam-diam mengambil hasil kerja kerasku. Aldi mencoba menenangkanku. Tapi aku bisa melihat wajahnya tidak biasa.
Ia gelisah, bahkan terlalu gelisah. Dan itu membuat pikiranku semakin liar. Kalau memang bukan Mama? Aku menatap tajam ke matanya. Kenapa kamu kelihatan takut? Kalimat itu membuat Aldi langsung diam. Tatapannya menghindar. Dan saat itulah, aku mulai sadar. Ada sesuatu yang ia tahu. Sesuatu yang tidak ia ceritakan padaku. Dadaku makin sesak. Aldi. Air mataku jatuh lagi. Kamu tahu sesuatu? Ia langsung menggeleng. Enggak. Terlalu cepat. Jawaban yang terlalu cepat. Aku mengenal suamiku 3 tahun. Dan aku tahu kapan dia jujur. Dan kapan dia sedang menutupi sesuatu. Aku perlahan melepaskan tangannya. Lalu duduk kembali di lantai. Lemas. Benar-benar lemas. Aku memeluk lututku sendiri sambil menangis pelan. Aku capek. Suaraku nyaris berbisik. Aku kerja terus. Setiap hari ditahan. Aku cuma pengin kita punya rumah. Kalimat terakhirku membuat suasana makin berat. Aldi duduk di sampingku. Tapi ia tidak memelukku. Tidak juga menenangkan seperti biasanya. Ia hanya diam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Karena diam seseorang kadang adalah tanda bahwa ia tidak punya pembelaan. Aku menghapus air mata kasar. Lalu berkata pelan, besok aku mau cetak rekening koran. Aldi langsung menoleh. Apa perlu sejauh itu? Aku tertawa kecil. Tapi pahit. Uang 50 juta hilang. Aku menatapnya lurus. Dan kamu tanya perlu atau enggak? Ia langsung diam lagi. Malam itu, aku tidak tidur. Sama sekali. Aku terus melihat mutasi rekening berulang-ulang. Jam 1 malam. Jam 2. Jam 3. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Lokasi transaksi penarikan. ATM dekat pasar. Dekat rumah. Sangat dekat. Dan hanya ada satu orang yang hampir setiap pagi pergi ke pasar menggunakan motor. Ibu mertuaku. Tubuhku langsung dingin. Pikiranku kacau. Aku mencoba menyangkal. Mungkin kebetulan. Mungkin bukan beliau. Mungkin ada orang lain. Tapi semakin kupikirkan, semakin semuanya mengarah ke sana. Dan yang paling membuatku takut, suamiku mungkin sudah tahu lebih dulu. Pagi harinya, aku mendengar suara ibu mertuaku di dapur seperti biasa. Tenang. Santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di saat itulah, aku sadar. Hari ini, semuanya akan berubah. Rekening koran. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala yang terasa berat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, angka-angka di mutasi rekening itu terus muncul di kepalaku. 10 juta. 15 juta. 15 juta lagi. Lalu 10 juta terakhir. 50 juta. Habis. Aku menatap langit-langit kamar cukup lama sebelum akhirnya bangun perlahan. Di sampingku, Aldi sudah tidak ada. Biasanya setiap pagi dia selalu membangunkanku sebelum berangkat kerja. Tapi hari itu, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dan entah kenapa, itu membuat dadaku makin tidak nyaman. Aku keluar kamar pelan. Suasana rumah terlihat normal. Terlalu normal. Suara penggorengan dari dapur terdengar nyaring. Aroma bawang goreng memenuhi rumah. Ibu mertuaku sedang memasak seperti biasa. Bahkan beliau sempat bersenandung kecil. Aku berdiri di ambang dapur sambil menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku benar-benar merasa asing. Bagaimana seseorang bisa terlihat setenang itu, sementara hidup orang lain sedang hancur? Sudah bangun? Beliau menoleh sebentar. Wajahnya biasa saja. Tidak gugup, tidak panik, tidak juga terlihat seperti orang yang menyimpan kesalahan. Aku hanya mengangguk kecil. Masak mie ya?
Kamu kan suka. Biasanya perhatian kecil seperti itu membuatku merasa hangat. Tapi pagi itu, aku malah merasa sesak. Karena pikiranku terus berkata, apa mungkin orang yang sedang baik padaku ini adalah orang yang mengambil semua uangku? Aku mencoba menahan ekspresi. Iya, Bu. Beliau kembali memasak. Tumben muka kamu pucat. Aku menggenggam tangan sendiri supaya tidak gemetar. Nggak apa-apa. Lalu aku langsung berjalan ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku bersandar lemas. Napasmu pernah terasa berat hanya karena melihat seseorang? Itulah yang kurasakan. Aku takut. Takut kalau semua dugaanku benar. Tapi lebih takut lagi, kalau ternyata aku memang selama ini tinggal bersama orang yang tidak benar-benar menganggapku keluarga. Setelah bersiap, aku langsung berangkat kerja lebih pagi. Tapi sebenarnya aku tidak pergi ke kantor dulu. Aku menuju bank. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti bekerja. Aku mencoba mencari alasan lain. Mungkin kartuku dicuri. Mungkin dataku dibobol. Mungkin ada penipuan online. Aku terus mencoba menyangkal. Karena jika semua ini benar dilakukan oleh ibu mertuaku, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan itu. Begitu sampai di bank, tanganku terasa dingin. Aku mengambil nomor antrean sambil terus menggigit bibir bawahku sendiri. Orang-orang di sekitarku terlihat biasa. Ada yang setor tunai. Ada yang tarik uang. Ada yang mengobrol santai dengan customer service. Sementara aku merasa seperti mau runtuh. Nomorku dipanggil. Aku duduk di depan customer service sambil menyerahkan KTP dan buku tabungan. Mau cetak rekening koran, Mbak? Wanita itu tersenyum ramah. Periode berapa? 3 bulan terakhir. Jujur, aku takut. Karena dalam hati kecilku, aku berharap ada kesalahan sistem. Aku berharap transaksi itu tidak nyata. Tapi beberapa menit kemudian, lembaran rekening koran itu sudah berada di tanganku. Dan semuanya nyata. Semua transaksi itu tercatat jelas. Tanggal, jam, nominal, lokasi penarikan ATM. Bahkan ada beberapa transfer yang dilakukan melalui mesin ATM dekat Pasar Raja Wali. Pasar tempat ibu mertuaku hampir setiap pagi belanja. Tubuhku langsung lemas. Aku terus membaca berulang-ulang. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdetak keras. Ada satu transaksi transfer sebesar 5 juta. Ke rekening atas nama seseorang. Dan nama itu, aku kenal. Dina. Adik ipar perempuan suamiku. Aku langsung menatap layar rekening koran itu tanpa berkedip. Napasmu pernah seperti ditarik paksa dari dada? Itulah yang kurasakan. Tanganku mulai gemetar lagi. Kenapa ada transfer ke Dina? Kenapa uangku masuk ke rekening adik iparku? Aku langsung membuka galeri ponselku. Mencari sesuatu. Dan beberapa detik kemudian, aku menemukan foto yang pernah kuambil tanpa sengaja 2 minggu lalu. Foto Dina. Mengunggah story Instagram. Tas branded baru. Sepatu mahal. Dan caption. Alhamdulillah, rezeki anak baik. Waktu itu aku hanya melihat sekilas. Tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, dadaku langsung terasa panas. Jangan-jangan, uang itu dipakai mereka? Aku langsung keluar dari bank dengan langkah cepat. Pikiranku mulai kacau. Potongan-potongan kejadian kecil bermunculan di kepalaku. Ibu mertuaku yang tiba-tiba sering pergi. Dina yang mendadak tampil mewah. Dan Aldi, yang terlihat tidak terlalu terkejut semalam. Aku langsung menelepon suamiku. Sekali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih tidak diangkat. Aku mulai emosi. Telepon ketiga akhirnya tersambung. Halo. Suara Aldi terdengar pelan. Kamu tahu uang itu dipakai Dina? Ini. Beberapa detik. Dan diam itu,
Sudah menjadi jawaban. Aldi. Suaraku mulai bergetar. Kamu tahu. Ia menarik napas panjang. Ran, aku bisa jelasin. Jantungku langsung jatuh. Bukan karena penjelasannya, tapi karena satu fakta. Dia memang tahu. Air mataku langsung turun lagi di tengah trotoar depan bank. Orang-orang berlalu lalang. Motor lewat. Suara klakson terdengar. Tapi semuanya terasa jauh. Karena saat itu, yang paling menghancurkanku bukan uang yang hilang, melainkan kenyataan bahwa suamiku memilih diam dan membiarkan semuanya terjadi. Mama cuma pinjam. Aku berdiri di depan bank cukup lama. Ponsel masih menempel di telinga. Tapi setelah Aldi berkata, aku bisa jelasin, aku justru tidak ingin mendengar apapun lagi. Karena kadang, penjelasan seseorang justru lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Aldi. Suaraku pelan, tapi penuh gemetar. Kamu tahu uangku diambil. Di seberang sana, ia diam beberapa detik. Lalu akhirnya menjawab, Mama cuma pinjam. Kalimat itu langsung membuat kepalaku berdengung. Aku bahkan sampai tertawa kecil karena tidak percaya. Pinjam? 50 juta? Tanpa izin? Tanpa bilang apa-apa? Dan dia menyebutnya pinjam? Pinjam? Ulangku perlahan. ATM itu dikasih mama buat jaga-jaga. Ran? Aku memejamkan mata. Dadaku terasa makin panas. Jaga-jaga itu kalau keadaan darurat? Aldi. Bukan ambil semua uang orang diam-diam. Beberapa orang mulai melirik ke arahku. Mungkin karena suaraku mulai meninggi. Tapi saat itu aku tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dikhianati. Bukan cuma oleh mertua, tapi juga oleh suamiku sendiri. Ran, dengar dulu. Apa lagi yang harus aku dengar? Air mataku jatuh lagi. Aku kerja tiap hari sampai malam. Aku tahan capek. Aku nabung bertahun-tahun. Suaraku pecah. Dan kalian ambil semuanya tanpa ngomong ke aku. Orang pernah bilang, yang paling menyakitkan bukan saat orang asing menyakiti kita, tapi saat orang yang kita percaya, menganggap pengorbanan kita tidak penting. Dan itulah yang kurasakan saat itu. Aldi mencoba menenangkanku. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya, justru membuatku makin marah. Mama lagi butuh. Dina juga lagi susah. Nanti pasti diganti. Aku langsung tertawa pahit. Diganti. Aku menggigit bibir bawahku keras. Kalau aku nggak cek rekening, kalian mau bilang kapan? Ini. Dan lagi-lagi, diamnya menjadi jawaban. Tubuhku langsung lemas. Aku akhirnya duduk di bangku depan bank sambil menutupi wajah. Aku menangis di tempat umum untuk pertama kalinya dalam hidupku. Bukan karena uangnya saja, tapi karena aku sadar, selama ini aku hidup bersama orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargai usahaku. Setelah cukup lama diam, aku akhirnya berkata pelan, "Sekarang kamu jawab jujur." Suaraku dingin. "Sejak kapan kamu tahu?" Aldi tidak langsung menjawab, dan aku mulai takut mendengar jawabannya. Sejak bulan lalu, dunia rasanya berhenti. Aku langsung mengangkat kepala. Bulan lalu. Berarti selama 1 bulan penuh, dia melihatku hidup biasa. Melihatku bekerja. Melihatku masih bicara soal rumah impian kami. Dan selama itu pula, dia tahu uangku sudah tidak ada. Dadaku terasa sesak sampai sulit bernapas. Aku mau pulang. Kalimat itu keluar begitu saja. Malam nanti kita ngobrol baik-baik. Aku langsung mematikan telepon. Karena jika percakapan itu diteruskan, aku takut akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Perjalanan menuju kantor terasa kabur. Aku tidak fokus. Bahkan beberapa kali hampir salah jalan. Sesampainya di kantor,
Aku langsung masuk toilet dan menangis lagi. Aku menatap diriku di cermin. Mataku sembab. Wajahku pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar kelelahan. Bukan lelah bekerja, tapi lelah menahan semuanya sendirian. Hari itu aku tidak bisa fokus sama sekali. Laptop menyala di depanku. Tapi pikiranku terus kembali ke satu hal. Mama cuma pinjam. Kalimat itu terus terngiang. Seolah semua yang terjadi normal. Seolah mengambil uang orang diam-diam adalah hal biasa kalau dilakukan keluarga sendiri. Aku mulai mengingat banyak kejadian kecil yang dulu kuanggap sepele. Ibu mertuaku yang pernah bertanya PIN ATM-ku sambil bercanda. Dina yang tiba-tiba sering belanja online. Aldi yang beberapa kali bertanya jumlah tabunganku. Dan bodohnya, aku selalu percaya. Karena aku pikir keluarga tidak mungkin setega itu. Ternyata aku salah. Sore harinya, saat pulang kerja, langkahku terasa berat. Aku sebenarnya tidak ingin pulang ke rumah itu. Tapi semua barangku ada di sana. Dan aku butuh jawaban. Begitu membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Sepi. Tidak ada suara televisi seperti biasanya. Tidak ada suara ibu mertuaku di dapur. Aku berjalan pelan ke ruang tengah. Dan di sanalah mereka. Aldi duduk di sofa. Ibu mertuaku di sampingnya. Sementara Dina duduk sambil memainkan ponsel seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu melihatku masuk, semuanya langsung diam. Dan entah kenapa, itu membuat emosiku langsung naik lagi. Ibu mertuaku berdiri lebih dulu. Rani. Nada suaranya lembut. Terlalu lembut. Ayo duduk dulu. Aku tetap berdiri. Tatapanku langsung menuju Dina. Tas branded yang pernah kulihat di Instagram itu, ada di sampingnya sekarang. Dadaku langsung panas. Aku menatap Aldi. Lalu berkata pelan, "Jadi, semua memang sudah tahu ya?" Tidak ada yang menjawab. Dan malam itu, aku sadar. Aku tidak sedang menghadapi kesalahpahaman. Aku sedang menghadapi pengkhianatan yang dilakukan bersama-sama. Kamu itu keluarga. Ruangan itu terasa sesak. Padahal tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang membanting barang. Tapi suasana di antara kami lebih menegangkan daripada pertengkaran apapun. Aku masih berdiri di dekat pintu. Tas kerjaku masih menggantung di bahu. Sementara mereka sudah duduk rapi seperti sedang menunggu seseorang yang akan diadili. Dan anehnya, orang yang paling merasa terpojok malam itu justru aku. Ibu mertuaku melangkah pelan mendekat. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Duduk dulu, Rani. Kita bicara baik-baik. Biasanya aku akan menurut. Biasanya aku akan diam. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Apalagi yang mau dibicarakan, Bu? Suaraku dingin. Beliau terlihat menarik napas pelan. Mama nggak ada niat jahat. Kalimat itu langsung membuatku ingin tertawa pahit. Tidak ada niat jahat? 50 juta tabunganku hilang diam-diam. Suamiku tahu. Adik iparku ikut menikmati uangnya. Dan sekarang mereka bilang tidak ada niat jahat? Aku akhirnya duduk perlahan. Bukan karena tenang. Tapi karena kakiku sudah terlalu lemas menahan emosi sejak pagi. Aldi duduk di depanku. Tatapannya gelisah. Sementara Dina masih diam sambil sesekali memainkan ujung kukunya. Seolah semua ini bukan masalah besar. Dan itu membuatku makin sakit hati. Ibu mertuaku mulai bicara. Waktu itu Dina lagi butuh uang. Aku langsung menoleh ke arah Dina. Ia menghindari tatapanku. Kebutuhan apa sampai harus ambil uang orang tanpa izin? Suaraku mulai meninggi lagi. Dina mau buka usaha kecil-kecilan. Jawab ibu mertuaku cepat. Aku langsung tertawa kecil. Tapi pahit. Usaha. Aku menunjuk tas di samping Dina. Itu usaha.
Dina langsung memeluk tasnya refleks. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, ia bicara. Bak, jangan nuduh sembarangan. Aku menatapnya tidak percaya. Nuduh. Air mataku hampir jatuh lagi. Uang di rekeningku hilang 50 juta dan ada transfer ke rekening kamu. Dina langsung diam. Ruangan kembali hening. Aku menatap Aldi. Berharap. Sekali saja. Bela aku. Tapi lagi-lagi, ia hanya menunduk. Dan diamnya lebih menyakitkan daripada semua ucapan mereka. Ibu mertuaku kembali bicara. Nanti juga diganti, Rani. Kalimat itu, lagi. Aku mulai sadar. Mereka benar-benar tidak merasa bersalah. Karena dalam pikiran mereka, uangku hanyalah sesuatu yang bisa dipakai sementara. Tanpa izin. Tanpa rasa hormat. Kapan diganti? Aku menatap lurus ibu mertuaku. Beliau diam sebentar. Kalau sudah ada. Aku langsung menggeleng pelan. Tidak percaya. Maksud ibu, belum tentu. Ya jangan begitu ngomongnya. Nada suaranya mulai berubah. Sedikit defensif. Mama kan keluarga sendiri. Nah, kalimat itu keluar akhirnya. Keluarga. Kata yang sering dipakai orang saat ingin membenarkan sesuatu yang salah. Aku tertawa kecil lagi. Tapi kali ini air mataku ikut jatuh. Kalau keluarga, suaraku bergetar. Kenapa ngambil diam-diam? Tidak ada yang menjawab. Aku melanjutkan. Kalau keluarga, kenapa aku nggak dikasih tahu? Dadaku makin sesak. Kalau keluarga, aku menatap Aldi. Kenapa suamiku memilih diam? Kalimat terakhir itu membuat Aldi akhirnya mengangkat kepala. Ran, jangan panggil aku begitu dulu. Suaraku langsung memotong. Aku benar-benar kecewa. Karena yang paling menghancurkanku malam itu, bukan ibu mertuaku. Tapi laki-laki yang berdiri di sampingku saat akad dulu. Laki-laki yang bilang akan menjaga aku. Tapi malah membiarkan aku dihancurkan diam-diam. Ibu mertuaku mulai terlihat kesal. Mama nggak nyangka kamu segitunya sama keluarga sendiri cuma karena uang. Kalimat itu langsung membuat emosiku pecah. Cuma karena uang. Aku berdiri cepat. Tubuhku gemetar. Itu bukan cuma uang buat saya, Bu. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya di depan beliau. Itu hasil kerja saya 4 tahun. Itu tabungan rumah saya. Itu alasan saya bertahan tinggal di rumah ini. Semua langsung diam. Bahkan Dina terlihat kaget. Karena mungkin mereka tidak pernah melihatku marah seperti ini. Aku menangis sambil terus bicara. Setiap hari saya kerja. Setiap hari saya tahan capek. Saya nggak pernah beli macam-macam. Saya nabung sedikit demi sedikit. Aku menunjuk dadaku sendiri. Dan sekarang semuanya habis. Ruangan benar-benar sunyi. Napasku mulai tidak teratur. Tapi aku belum selesai. Aku menatap Aldi. Kamu tahu apa yang paling sakit? Suaraku mengecil. Bukan uangnya. Air mataku jatuh lagi. Tapi kenyataan kalau kalian semua melakukan ini di belakang aku. Aldi terlihat ingin bicara. Tapi aku langsung menggeleng. Jangan. Aku mundur 1 langkah. Sekarang aku ngerti. Aku melihat satu persatu wajah mereka. Aku nggak pernah dianggap keluarga di rumah ini. Dan kalimat itu mengubah suasana malam itu sepenuhnya. Aku pergi malam itu. Setelah kalimat itu keluar, tidak ada lagi yang sama. Ruangan yang tadi penuh alasan, mendadak sunyi. Aku berdiri dengan napas tidak teratur. Dadaku naik turun menahan emosi yang sejak tadi kutahan mati-matian. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi menangis di depan mereka. Karena aku sadar satu hal. Air mataku tidak pernah benar-benar berarti di rumah ini.
Ibu mertuaku masih duduk di sofa. Wajahnya mulai berubah. Bukan sedih, tapi seperti tidak terima. Mama sudah anggap kamu anak sendiri. Kalimat itu keluar pelan. Dan entah kenapa, aku justru makin sakit hati mendengarnya. Aku tertawa kecil sambil menghapus air mata. Kalau saya dianggap anak sendiri, aku menatap beliau lurus. Kenapa tabungan saya diambil diam-diam? Beliau langsung diam. Aku melanjutkan, kalau saya dianggap keluarga, kenapa semua orang tahu lebih dulu selain saya? Tatapanku beralih ke Aldi. Suamiku menunduk lagi. Dan kali ini, aku tidak lagi berharap dia membelaku. Harapan itu sudah habis. Sama seperti tabunganku. Dina mulai terlihat gelisah. Mbak, jangan dibesar-besarin. Kalimat itu membuatku langsung menoleh tajam. Dibesar-besarin. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. 50 juta hilang dan kamu bilang dibesar-besarin. Dina langsung diam lagi. Aku menarik napas panjang. Kalau aku terus di situ, aku takut akan mengatakan hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya aku berjalan cepat menuju kamar. Di belakangku terdengar suara Aldi. Rani, tunggu dulu. Tapi aku tidak berhenti. Begitu masuk kamar, aku langsung mengunci pintu. Dan disitulah, semua yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah. Aku menangis keras. Sampai tubuhku gemetar. Sampai napasku sesak. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut sendiri. 3 tahun menikah. 3 tahun aku mencoba menjadi istri yang baik. 3 tahun aku menahan banyak hal demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Tapi malam itu, aku merasa benar-benar sendirian. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Aldi muncul di layar. Aku tidak mengangkat. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk pelan. Ran. Suara Aldi terdengar dari luar. Buka dulu. Aku diam. Aku mau jelasin. Aku menutup wajah sambil tertawa pahit. Penjelasan. Lagi. Sejak tadi mereka hanya memberiku penjelasan. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar meminta maaf dengan tulus. Tidak ada yang benar-benar memahami betapa hancurnya aku malam ini. Ran. Suara Aldi terdengar lebih pelan sekarang. Mama nggak ada niat jahat. Kalimat itu lagi. Aku langsung berdiri dan membuka pintu dengan cepat. Aldi terlihat kaget. Mataku pasti merah dan bengkak. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kalau orang nyolong uang 50 juta bukan niat jahat. Suaraku pelan. Terus niat jahat itu yang kayak gimana? Aldi langsung terdiam. Aku melanjutkan. Aku capek. Air mataku jatuh lagi. Tiap hari aku berusaha jadi baik. Aku tahan semua omongan mama. Aku kerja sampai malam. Dan ternyata selama ini aku tinggal sama orang-orang yang tega ngelakuin ini ke aku. Aldi terlihat frustrasi. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku juga bingung harus gimana. Aku langsung tertawa kecil. Tapi kamu sempat pilih diam. Kalimat itu langsung menusuk tepat ke wajahnya. Dan itu fakta. Dia tahu. Tapi dia memilih membiarkan semuanya terjadi. Aku berjalan ke lemari. Mengambil koper kecil. Begitu koper itu kuturunkan, Aldi langsung menegang. Kamu mau kemana? Aku tidak menjawab. Aku mulai memasukkan pakaian seadanya. Hijab. Baju kerja. Dokumen penting. Buku tabungan. Rani. Suara Aldi mulai panik. Kamu jangan gini. Aku masih diam. Karena kalau aku bicara sekarang, aku takut akan runtuh lagi. Ran, kita bisa selesaikan baik-baik. Aku berhenti sebentar. Lalu menoleh perlahan. Baik-baik. Aku tersenyum tipis. Tapi dingin. Semua ini nggak pernah baik-baik aja. Ruangan mendadak sunyi. Aku kembali memasukkan barang. Tanganku gemetar.
Karena jujur, aku takut. Aku belum pernah pergi dari rumah setelah menikah. Aku belum pernah benar-benar meninggalkan suamiku. Tapi malam itu, aku sadar, kalau aku tetap bertahan di rumah ini, aku akan kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Begitu koperku tertutup, aku langsung menariknya keluar kamar. Ibu mertuaku yang masih di ruang tengah langsung berdiri. "Kamu mau kemana malam-malam begini?" Aku berhenti sebentar, lalu menjawab pelan, "Pergi." Beliau terlihat tidak percaya. "Cuma karena uang kamu sampai segininya?" Aku menatap beliau cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa rasa takut. "Bukan karena uangnya, Bu." Suaraku tenang sekarang. Tapi karena saya sadar, di rumah ini, saya nggak pernah dianggap. Semua langsung diam. Aku menarik koper menuju pintu. Aldi mengejarku. "Ran, jangan pergi." Tangannya mencoba menahan koperku. Dan di detik itu, aku benar-benar berharap dia akan berkata sesuatu yang membuatku bertahan. Sesuatu yang tulus. Sesuatu yang menunjukkan dia memilihku. Tapi yang keluar justru, "Nanti Mama kepikiran." Aku langsung melepaskan tangannya perlahan. Dan di saat itulah, hatiku benar-benar patah. Karena bahkan di saat aku hancur, yang ia pikirkan tetap ibunya. Bukan aku. Aku tersenyum kecil. Pahit. Lalu berkata pelan, "Sekarang biar aku yang mikirin diriku sendiri." Dan malam itu, aku pergi dari rumah itu. Tanpa tahu, keputusan itu akan membuat mereka semua panik beberapa hari kemudian. Rumah yang akhirnya tenang. Malam itu jalanan Bandung masih basah karena hujan. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang licin. Aku duduk sendiri di dalam taksi online sambil memeluk tasku erat. Koper kecil berada di sampingku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku pergi tanpa tahu kapan akan kembali. Sepanjang perjalanan, aku tidak berhenti menangis. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Supir taksi beberapa kali melirik lewat kaca tengah. Mungkin merasa kasihan. Mungkin juga bingung melihat perempuan berhijab dengan mata sembab keluar rumah hampir tengah malam sambil membawa koper. Tapi ia tidak bertanya apa-apa. Dan aku bersyukur untuk itu. Karena malam itu, aku terlalu lelah menjelaskan hidupku. Ponselku terus bergetar. Nama Aldi muncul berkali-kali di layar. Aku menatapnya cukup lama. Lalu mematikan ponsel. Aku tidak sanggup mendengar suaranya. Tidak malam itu. Tujuanku hanya satu. Rumah ibuku. Sudah hampir setahun aku tidak pulang menginap. Biasanya hanya datang sebentar saat hari libur. Dan setiap kali ibu bertanya, "Kamu bahagia, Nak?" Aku selalu menjawab, "Iya, Bu." Padahal kenyataannya, aku hanya sedang berusaha bertahan. Begitu mobil berhenti di depan rumah kecil orang tuaku, dadaku langsung terasa sesak lagi. Lampu teras masih menyala redup. Aku turun perlahan sambil menarik koper. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ibuku berdiri di sana, dengan wajah kaget. "Rani." Begitu melihat mataku yang bengkak, raut wajah ibu langsung berubah. "Ya Allah." Beliau langsung memegang pundakku. "Kamu kenapa, Nak?" Dan saat mendengar suara itu, pertahananku runtuh lagi. Aku langsung memeluk ibu erat sambil menangis. Tangisku pecah di bahunya seperti anak kecil. Ibuku tidak banyak bertanya. Beliau hanya mengusap punggungku pelan. Sudah?" Suaranya lembut sekali. Lembut yang selama ini kurindukan. Ayahku keluar dari kamar sambil memakai sarung. Begitu melihatku menangis membawa koper, wajahnya langsung tegang. "Ada apa ini?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Aku terlalu hancur untuk bicara.
Akhirnya ibu membawaku masuk. Aku duduk di ruang tengah kecil yang sudah sangat familiar sejak kecil. Sofa lama, lemari kayu tua, aroma minyak kayu putih. Semua sederhana. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih aman di rumah kecil ini dibanding rumah besar mertuaku. Ibu membuatkan teh hangat. Tanganku masih gemetar saat memegang gelas. Ayah duduk di depanku sambil diam. Beliau tidak memaksa bertanya. Mungkin karena tahu, aku butuh waktu. Setelah agak tenang, akhirnya aku mulai bercerita. Pelan-pelan. Tentang tabunganku. Tentang ATM cadangan. Tentang transfer itu. Tentang Aldi yang tahu semuanya. Dan semakin aku bercerita, semakin sulit aku menahan tangis. Ibuku beberapa kali ikut menangis diam-diam. Sementara ayahku, wajahnya berubah keras. Beliau jarang marah. Tapi malam itu aku tahu beliau sangat kecewa. Jadi selama ini kamu diperlakukan begitu? Aku menunduk. Karena jujur, aku malu. Malu karena terlalu lama diam. Malu karena terlalu lama membiarkan diriku sendiri disakiti. Ayah menghela napas panjang. Kenapa nggak pernah cerita? Aku menggigit bibir. Takut bikin ibu sama ayah kepikiran. Dan itu jujur. Aku selalu ingin terlihat kuat di depan orang tuaku. Padahal sebenarnya, aku sudah lelah sejak lama. Ibuku menggenggam tanganku. Dengar ya, nak. Beliau menatapku penuh haru. Rumah orang tua itu bukan cuma buat anak yang belum menikah. Air mataku jatuh lagi. Kalau kamu capek, pulanglah. Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan semua pertahananku. Karena selama ini, aku terlalu sibuk bertahan di tempat yang salah, sampai lupa kalau aku masih punya tempat untuk pulang. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Kamar kecil dengan cat dinding yang mulai pudar. Kipas angin tua yang bunyinya berisik. Tapi entah kenapa, aku tidur lebih tenang dibanding 3 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut mendengar langkah kaki mertua di pagi hari. Tidak takut dikomentari. Tidak takut dinilai. Aku benar-benar merasa bisa bernapas lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala lebih ringan. Walaupun hatiku masih sakit. Aku membuka ponsel. Puluhan panggilan tidak terjawab. Pesan dari Aldi memenuhi layar. Ran, angkat dong. Kita ngobrol baik-baik. Mama kepikiran. Dina nangis. Dan entah kenapa, aku tidak lagi tersentuh membaca semua itu. Karena selama ini, tidak ada yang benar-benar memikirkan perasaanku. Sampai akhirnya, satu pesan masuk membuatku berhenti bernapas sejenak. Pesan dari Dina. Mbak, uangnya belum bisa balik sekarang. Aku langsung menatap layar cukup lama. Belum bisa balik sekarang. Bukan minta maaf. Bukan merasa bersalah. Tapi malah bicara seolah uang itu memang hak mereka untuk dipakai dulu. Dan di detik itu, aku sadar. Kalau aku terus diam, mereka tidak akan pernah merasa salah. Aku menarik napas panjang, lalu mulai mengambil keputusan yang nantinya akan membuat seluruh keluarga mereka syok. Aku mulai melawan. Pagi itu rumah orang tuaku terasa hangat. Ibu sedang memasak di dapur kecil. Ayah menyapu halaman depan sambil sesekali batuk kecil seperti biasa. Suasana sederhana yang dulu sering kuanggap biasa, mendadak terasa sangat berharga. Karena di rumah ini, aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku duduk di ruang tengah sambil memandangi ponsel. Pesan dari Aldi dan keluarganya terus masuk tanpa berhenti. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar membuat hatiku tenang. Karena semua pesan itu isinya sama. Minta aku pulang. Bukan mengembalikan uangku. Bukan mengakui kesalahan mereka sepenuhnya. Hanya ingin aku kembali. Seolah masalah ini akan selesai kalau aku diam lagi seperti biasanya. Aku membuka lagi pesan dari Dina. Mbak, uangnya belum bisa balik sekarang.
Kalimat itu terus mengganggu pikiranku. Belum bisa balik sekarang. Berarti mereka memang sadar uang itu milikku. Berarti mereka tahu apa yang mereka lakukan salah. Tapi kenapa tidak ada rasa takut? Lalu aku mulai memahami sesuatu. Karena selama ini, aku terlalu baik. Aku terlalu diam. Aku terlalu sering mengalah. Dan orang-orang yang terbiasa dihadapi dengan diam, akhirnya merasa bisa melakukan apa saja. Aku menutup mata sebentar. Lalu mengambil keputusan. Aku tidak akan diam lagi. Hari itu aku izin tidak masuk kerja. Aku bilang pada HR kalau sedang ada urusan keluarga penting. Setelah itu aku langsung pergi ke bank lagi. Kali ini bukan untuk menangis, tapi untuk meminta semua bukti transaksi. Rekening koran lengkap, riwayat penarikan ATM, jam transaksi, lokasi mesin ATM. Semua. Petugas bank sempat bertanya, "Ada masalah penipuan, Bu?" Aku tersenyum kecil. Kurang lebih begitu. Tapi yang menipuku bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Begitu semua dokumen lengkap, aku langsung memasukkannya ke map transparan. Tanganku masih sedikit gemetar. Tapi bukan karena takut lagi, melainkan karena kecewa yang mulai berubah menjadi keberanian. Dalam perjalanan pulang, aku membuka media sosial Dina. Dan disitulah, dadaku kembali panas. Story terbaru. Dina sedang nongkrong di kafe mahal bersama teman-temannya. Tas branded itu masih dipakai. Di meja ada belanjaan kosmetik mahal. Dan captionnya, "Self-reward itu penting." Aku langsung tertawa kecil. Tapi pahit. Self-reward. Pakai uang tabunganku. Aku langsung screenshot semuanya. Satu persatu. Lalu kusimpan. Saat itulah, aku mulai sadar. Selama ini aku terlalu takut dianggap jahat, sampai lupa membela diriku sendiri. Siang harinya, Aldi datang ke rumah orang tuaku. Aku mendengar suara motornya dari depan. Ibuku langsung menoleh khawatir. "Kamu mau ketemu?" Aku diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Karena cepat atau lambat, percakapan ini memang harus terjadi. Begitu Aldi masuk, wajahnya terlihat berantakan. Matanya merah seperti kurang tidur. Biasanya kalau melihat dia seperti itu, hatiku langsung luluh. Tapi kali ini, ada sesuatu yang sudah berubah di dalam diriku. "Ran." Suaranya pelan sekali. Aku duduk di ruang tengah tanpa berdiri menyambut. Ayahku sengaja duduk tidak jauh dari kami. Diam. Tapi jelas menunjukkan kalau aku tidak sendirian sekarang. Aldi duduk perlahan. Ia terlihat gugup. "Aku minta maaf." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Minta maaf karena apa?" Ia langsung diam beberapa detik. "Mama salah?" Aku langsung memotong. "Dan kamu?" Tatapan Aldi langsung jatuh. Ruangan mendadak sunyi. Aku mengeluarkan map transparan dari tas, lalu meletakkannya di meja. Ini semua bukti transaksi. Aku menatapnya lurus, dan aku sudah tahu semuanya. Aldi terlihat makin tegang. Aku melanjutkan, "Transfer ke Dina. Penarikan ATM dekat pasar. Semua tanggalnya jelas." Tanganku mulai mengepal. Aku cuma mau tanya satu hal. Suaraku melemah sedikit. "Kenapa?" Dan pertanyaan itu, akhirnya membuat Aldi menatapku penuh rasa bersalah. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu berkata sesuatu yang benar-benar membuatku terpukul. "Mama bilang nanti uangnya diganti." Aku langsung tertawa kecil. Tapi kali ini, bukan karena lucu, melainkan karena aku akhirnya sadar, suamiku benar-benar membiarkan semua ini terjadi. "Aldi." Air mataku mulai menggenang lagi. "Kamu lebih takut bikin ibumu kecewa daripada kehilangan aku ya?" Kalimat itu membuatnya langsung diam total. Dan dari wajahnya, aku tahu,
Jawabannya iya. Aku menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mengucapkan sesuatu yang bahkan membuat diriku sendiri gemetar. Aku mau uangku kembali. Suaraku dingin sekarang. Kalau enggak, aku menatap tepat ke matanya. Aku akan bawa semuanya ke jalur hukum. Wajah Aldi langsung pucat. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di matanya. Satu rumah mulai panik. Kalimatku menggantung di ruang tengah. Aku akan bawa semuanya ke jalur hukum. Dan sejak detik itu, suasana berubah total. Aldi menatapku seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mungkin karena selama ini, aku selalu menjadi perempuan yang diam, yang memilih mengalah, yang selalu memikirkan perasaan orang lain sebelum dirinya sendiri. Tapi hari itu, aku lelah menjadi orang baik yang terus diinjak. Ran. Suara Aldi mengecil. Kamu nggak serius kan? Aku langsung tersenyum tipis. Tapi dingin. Menurut kamu kehilangan 50 juta itu bercanda? Ia langsung diam. Aku melanjutkan. Itu hasil kerja aku bertahun-tahun. Aku punya bukti transaksi. Aku punya rekening koran. Dan uang itu diambil tanpa izin. Aku menatap lurus ke matanya. Itu namanya pencurian, Di. Kata terakhir itu membuat Aldi langsung gelisah. Ia berdiri lalu berjalan mondar-mandir kecil. Seperti orang yang baru sadar masalah ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Jangan pakai kata itu. Aku tertawa kecil. Kenapa? Takut. Ia langsung menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan yang nyata di wajahnya. Bukan sedih. Bukan menyesal. Panik. Karena mungkin baru sekarang ia sadar. Aku benar-benar bisa melawan. Ayahku yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya pelan. Tapi tegas. Kalau dari awal kalian jujur, mungkin anak saya nggak akan sehancur ini. Ruangan langsung sunyi. Aldi menunduk. Aku bisa melihat rahangnya mengeras menahan stres. Tapi entah kenapa, aku tidak lagi merasa kasihan. Karena selama ini, tidak ada yang benar-benar kasihan padaku. Ponsel Aldi tiba-tiba bergetar. Ia melihat layar sebentar. Wajahnya langsung berubah. Aku tahu itu pasti dari rumah. Ia mengangkat telepon dengan gugup. Iya, Ma. Aku masih duduk sambil menatap lurus ke depan. Tapi telingaku mendengar semuanya. Gimana? Rani mau pulang nggak? Ngomong baik-baik sama dia. Suara ibu mertuaku terdengar samar dari telepon. Lalu beberapa detik kemudian, Aldi berkata pelan. Rani mau laporin. Hening. Bahkan dari jarak beberapa meter, aku bisa mendengar suara ibu mertuaku langsung meninggi. Apa? Aku memejamkan mata sebentar. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Karena selama ini, aku terlalu sering takut menyakiti orang lain. Sampai lupa melindungi diriku sendiri. Aldi berjalan menjauh sedikit sambil terus bicara di telepon. Nada suaranya makin panik. Sementara aku mulai merasa tenang. Tenang yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan sesuatu terlalu lama. Beberapa menit kemudian, Aldi kembali duduk di depanku. Wajahnya sudah benar-benar pucat. Ran. Ia menarik napas panjang. Mama minta jangan dibesar-besarkan. Aku langsung tertawa pelan. Lagi. Dari tadi lucu ya? Aku menatapnya. Uang aku 50 juta hilang. Tapi yang kalian pikirin cuma jangan dibesar-besarkan. Ia langsung diam lagi. Aku melanjutkan. Sekarang aku tanya sekali lagi. Suaraku mulai serius. Uangnya dipakai buat apa aja? Aldi mengusap wajahnya kasar. Mama kasih sebagian ke Dina. Aku langsung mengangguk kecil. Terus. Ia terlihat ragu.
Dan keraguan itu membuatku makin yakin ada lebih banyak hal yang belum ku ketahui. Ada yang dipakai bayar utang. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Utang siapa? Ini. Lalu perlahan, Aldi menjawab, Dina. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Jadi selama ini, tabunganku dipakai untuk menutup masalah adik iparnya? Tanpa izin. Tanpa sepengetahuanku. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aku menahannya. Karena aku sudah terlalu banyak menangis untuk orang-orang yang tidak menghargai air mataku. Aku mau ketemu mereka. Suaraku dingin. Aldi langsung menegang. Buat apa? Aku menatapnya lurus. Biar semua jelas. Dan sebenarnya, aku sudah mengambil keputusan. Kalau mereka masih menganggap semua ini sepele, aku benar-benar akan melapor. Bukan karena aku haus balas dendam, tapi karena aku ingin mereka sadar. Kepercayaan seseorang itu bukan sesuatu yang bisa dipakai seenaknya. Sore harinya, kami datang ke rumah mertua. Rumah yang baru 2 hari ku tinggalkan, tapi rasanya seperti sudah sangat jauh. Begitu masuk, suasana langsung terasa berbeda. Ibu mertuaku duduk dengan wajah tegang. Dina terlihat pucat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenal mereka, aku melihat ketakutan di rumah itu. Ketakutan karena rahasia mereka, akhirnya terbongkar semua. Semua mulai terbongkar. Begitu aku masuk ke rumah itu, suasana langsung terasa dingin. Bukan karena AC. Bukan juga karena hujan di luar. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku datang bukan sebagai menantu yang diam. Aku datang membawa kebenaran. Dan mereka tahu itu. Ibu mertuaku duduk di sofa ruang tengah. Tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya tidak lagi setenang beberapa hari lalu. Sementara Dina, bahkan tidak berani menatap mataku. Aku berdiri cukup lama tanpa bicara. Dan anehnya, keheningan itu justru membuat mereka semakin gelisah. Aldi berdiri di sampingku. Tapi aku sudah tidak lagi mencari kekuatan darinya. Karena sekarang, aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Duduk dulu, Ran. Suara ibu mertuaku terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku akhirnya duduk perlahan. Map transparan berisi bukti transaksi masih ada di tanganku. Dan sejak melihat map itu, wajah Dina terlihat makin pucat. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, saya cuma mau dengar kejujuran hari ini. Tidak ada yang menjawab. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Uang saya dipakai buat apa aja? Ini. Sampai akhirnya, ibu mertuaku bicara lebih dulu. Mama niatnya mau ganti. Kalimat itu langsung membuatku memejamkan mata. Lagi. Selalu itu alasannya. Nanti diganti. Bukan meminta izin, bukan mengaku salah, tapi selalu bersembunyi di balik kata nanti. Aku membuka mata perlahan. Bu. Suaraku tenang sekarang. Terlalu tenang malah. Kalau memang niatnya baik, kenapa saya nggak diberitahu dari awal? Beliau langsung diam. Aku melanjutkan, kenapa harus diam-diam ambil ATM saya? Kenapa harus nunggu saya sadar sendiri? Wajah ibu mertuaku mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu muncul di sana. Tapi semuanya belum selesai. Aku menoleh ke arah Dina. Dan kamu? Dina langsung menegang. Tangannya memegang ujung bajunya sendiri. Aku mau tahu. Suaraku mulai dingin lagi. Berapa uang yang kamu pakai? Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan, 20 juta. Dadaku langsung sesak, 20 juta. Uang yang kukumpulkan bertahun-tahun, habis begitu saja untuk menutup masalah orang lain. Buat apa? Dina mulai menangis pelan. Aku punya utang? Aku langsung tertawa kecil. Pahit. Utang apa sampai segitu?
Dina menunduk semakin dalam. Dan jawaban berikutnya membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Pinjaman online. Aku langsung menatap tidak percaya. Ibu mertuaku buru-buru menyela. Dia hilaf. Aku menggeleng pelan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku mulai sadar. Selama ini aku dipaksa ikut menanggung kesalahan orang lain tanpa persetujuanku. Terus sisanya, aku kembali menatap Aldi. Ia terlihat sangat lelah sekarang. Mama pakai sebagian buat bayar cicilan motor Dina. Sebagian lagi buat kebutuhan rumah. Aku langsung tertawa lagi. Dan kali ini, air mataku ikut jatuh. Karena ironis sekali, selama ini aku hidup hemat mati-matian. Sementara uangku dipakai diam-diam untuk kebutuhan yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Aku mengusap air mata cepat, lalu membuka map transparan itu. Satu persatu bukti transaksi ku keluarkan. Kutata di meja. Semua langsung diam melihatnya. Tanggal, jam, nominal. Semuanya jelas. Aku kerja di bagian keuangan, Bu. Aku menatap ibu mertuaku. Aku terbiasa pegang data. Aku nggak mungkin salah hitung. Beliau mulai menangis pelan. Mama salah? Kalimat itu akhirnya keluar juga. Tapi entah kenapa, hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa lega. Karena beberapa kata maaf tidak bisa menghapus rasa hancur yang kurasakan. Aku menatap Aldi. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya sesuatu yang selama ini kusimpan sendiri. Kalau aku nggak sadar, kalian mau diam sampai kapan? Ruangan kembali sunyi. Dan diam itu sudah menjadi jawaban. Aku berdiri perlahan, mengumpulkan kembali semua bukti transaksi. Tanganku tidak lagi gemetar. Karena sekarang, kesedihanku mulai berubah menjadi keputusan. Ibu mertuaku langsung berdiri panik. Rani. Suaranya mulai pecah. Kamu jangan lapor polisi. Nah, akhirnya keluar juga ketakutan sebenarnya. Bukan takut kehilangan aku. Bukan takut aku sakit hati. Tapi takut dilaporkan. Aku menatap beliau cukup lama. Lalu berkata pelan, waktu uang saya diambil. Ibu nggak takut saya hancur. Kalimat itu langsung membuat beliau menangis semakin keras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua orang di rumah itu sadar. Aku tidak lagi bisa dibungkam dengan kata sabar. Keputusanku membuat mereka gemetar. Tangisan ibu mertuaku memenuhi ruang tengah. Dina ikut menangis sambil menutupi wajah. Sementara Aldi hanya berdiri diam dengan wajah pucat seperti kehilangan arah. Dulu, melihat mereka menangis pasti membuatku luluh. Aku akan langsung merasa bersalah. Merasa terlalu keras. Lalu akhirnya mengalah lagi. Tapi malam itu, hatiku terasa berbeda. Bukan karena aku tidak punya perasaan. Tapi karena aku terlalu lama mengorbankan perasaanku sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan hasilnya, aku malah dihancurkan diam-diam. Aku memasukkan kembali semua bukti transaksi ke dalam map. Pelan, rapi, dan suara kertas yang bergesekan itu, anehnya membuat mereka makin panik. Rani. Ibu mertuaku mendekat sambil menangis. Mama mohon. Beliau mencoba memegang tanganku. Tapi untuk pertama kalinya, aku mundur perlahan. Bukan kasar. Bukan membentak. Tapi cukup jelas menunjukkan, ada jarak yang sudah rusak. Aku nggak pernah berniat jahat sama ibu. Suaraku tenang. Aku selalu berusaha hormat. Air mataku mulai menggenang lagi. Aku tinggal di rumah ini. Aku bantu kebutuhan rumah. Aku diam waktu disindir. Aku tahan semuanya. Aku menarik napas panjang. Tapi kenapa ibu tega ambil hasil kerja aku diam-diam? Tangisan ibu mertuaku makin keras. Beliau duduk lemas di sofa. Dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat sosok yang selama ini selalu terlihat paling kuat. Akhirnya runtuh. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa sangat lelah. Aldi akhirnya mendekat. "Ran." Suaranya serak. "Kita selesaikan ini baik-baik ya." Aku langsung menatapnya. Baik-baik itu harusnya dari awal. Kalimat itu membuatnya langsung diam. Aku melanjutkan, "Waktu pertama kali Mama ambil uangku, kamu masih punya kesempatan buat jujur. Waktu aku nangis karena saldo rekeningku habis, kamu masih bisa milih buat belain aku." Air mataku jatuh lagi. "Tapi kamu nggak lakuin itu." Wajah Aldi langsung hancur. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar seberapa dalam luka yang dibuatnya. Aku mengusap air mata cepat, lalu mengeluarkan satu lembar kertas dari map. Semua langsung memperhatikannya. "Aku sudah konsultasi." Kalimat itu membuat Aldi langsung tegang. "Ke siapa?" Aku menatap lurus ke matanya. "Teman kantor yang ngerti hukum." Dan seketika, wajah semua orang berubah. Aku melanjutkan, "Pengambilan uang tanpa izin dari rekening pribadi tetap bisa diproses secara hukum." Ruangan mendadak sangat sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar jelas. Tik, tik, tik. Ibu mertuaku langsung memegang dadanya. "Mama bisa masuk penjara." Suaranya gemetar. Aku memejamkan mata sebentar. Jujur, aku tidak pernah benar-benar ingin membawa semuanya sejauh itu. Tapi mereka juga harus tahu, apa yang mereka lakukan bukan kesalahan kecil. Aku belum lapor. Suaraku pelan. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Dina langsung menangis histeris. "Mbak, jangan lapor polisi. Aku takut." Kalimat itu membuat dadaku sedikit sesak. Karena bagaimanapun, aku bukan orang yang senang melihat orang lain hancur. Tapi di sisi lain, siapa yang memikirkan ketakutanku waktu tabunganku habis? Siapa yang memikirkan rasa sakitku? Tidak ada. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu akhirnya berkata, "Aku kasih waktu." Semua langsung terdiam mendengarkan. 1 bulan. Aku mau uangku kembali. Wajah Aldi langsung berubah panik. "Ran, 50 juta bukan uang sedikit." Aku langsung tersenyum tipis. "Nah." Aku menatapnya tajam. "Sekarang kamu ngerti rasanya kehilangan." Kalimat itu langsung membuatnya diam total. Aku melanjutkan, "Kalau dalam 1 bulan gak ada itikat baik, aku akan lanjut proses hukum." Tangisan kembali pecah di ruang itu. Ibu mertuaku benar-benar terlihat syok sekarang. Mungkin baru sadar bahwa perempuan yang selama ini diam, ternyata bisa berubah sejauh ini. Aku berdiri perlahan, mengambil tasku, dan sebelum pergi, aku menatap Aldi untuk terakhir kalinya malam itu. Aku dulu percaya. Suaraku bergetar sedikit. Kalau menikah itu punya pasangan yang berdiri di samping kita. Aku tersenyum pahit. Tapi ternyata, aku berdiri sendirian. Dan kalimat itu membuat Aldi akhirnya menangis untuk pertama kalinya di depanku. Saat mereka mulai kehilangan segalanya. Setelah malam itu, hidup mereka mulai berubah. Dan perubahan itu terasa sangat cepat. Aku kembali tinggal di rumah orang tuaku. Aku fokus bekerja. Fokus menenangkan diriku sendiri. Tapi di sisi lain, rumah mertua yang dulu selalu terasa penuh suara, perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Semua itu aku tahu dari Aldi. Karena sejak kejadian malam itu, ia terus mencoba menghubungiku. Awalnya aku tidak membalas. Bukan karena benci. Tapi karena aku lelah. Aku butuh ruang untuk bernapas tanpa tekanan. Namun suatu malam, aku akhirnya membaca semua pesannya. Dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat Aldi benar-benar kehilangan kendali. Ran, Mama sakit. Dina nggak berhenti nangis. Aku pusing sendiri. Aku salah? Kalimat terakhir itu membuatku diam cukup lama. Aku salah. 3 kata yang selama ini tidak pernah benar-benar keluar darinya. Tapi entah kenapa, hatiku sudah tidak lagi bereaksi seperti dulu. Karena luka yang terlalu lama dipendam, tidak sembuh hanya dengan penyesalan mendadak. Beberapa hari kemudian, telepon dari ibu mertuaku masuk. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Halo. Suara di seberang langsung terdengar pecah. Rani. Beliau menangis. Dan jujur, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar wanita sekuat itu menangis seperti anak kecil. Mama minta maaf. Air mataku langsung menggenang. Karena sekeras apapun hatiku saat itu, aku tetap manusia. Dan mendengar orang tua menangis, tetap terasa berat. Aku nggak bisa tidur. Suara beliau gemetar. Setiap hari kepikiran kamu. Aku menutup mata pelan. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan langsung membuatku pulang. Tapi sekarang, aku belajar satu hal. Kasihan pada orang lain, tidak boleh membuatku mengorbankan diriku sendiri lagi. Aku cuma pengin uang aku kembali. Bu? Suaraku tenang. Beliau langsung menangis makin keras. Mama nggak punya uang sebanyak itu. Dan disitulah, aku akhirnya memahami semuanya. Mereka benar-benar tidak pernah memikirkan akibatnya. Mereka mengambil uang itu tanpa rencana, tanpa tanggung jawab. Dan sekarang, saat semuanya terbongkar, baru panik. Aku menarik napas panjang. Bu. Suaraku melembut sedikit. Kalau waktu ambil uang itu ibu takut duluan, semua ini nggak akan terjadi. Ini hanya suara tangisan pelan dari telepon. Dan entah kenapa, aku ikut menangis setelah panggilan itu selesai. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, hubungan yang rusak karena uang, selalu meninggalkan luka panjang. Hari-hari berikutnya, masalah mulai menyebar ke keluarga besar. Entah siapa yang cerita lebih dulu. Tapi satu persatu keluarga mulai tahu. Dan reaksi mereka, jauh di luar dugaan. Ada yang membelaku. Ada yang menyalahkan ibu mertuaku. Dan ada juga yang mulai menjauh dari mereka. Untuk pertama kalinya, keluarga yang selama ini terlihat harmonis, mulai retak karena satu rahasia. Dina bahkan berhenti aktif di media sosial. Katanya malu. Tetangga mulai bertanya-tanya. Dan yang paling terpukul, ternyata Aldi. Suatu malam ia datang lagi ke rumah orang tuaku. Kali ini wajahnya jauh lebih kurus. Matanya cekung. Dan begitu duduk di depanku, aku hampir tidak mengenali laki-laki yang dulu begitu kubanggakan. Aku baru sadar. Suaranya pelan. Selama ini aku terlalu takut sama mama. Aku diam mendengarkan. Aku pikir diam itu bikin semuanya aman. Ia tertawa kecil. Tapi pahit. Ternyata malah kehilangan kamu. Kalimat itu akhirnya menyentuh sesuatu dalam hatiku. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar Aldi benar-benar jujur. Bukan membela ibunya. Bukan mencari alasan. Tapi mengakui kesalahannya sendiri. Air mataku mulai jatuh lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pergi, kami sama-sama menangis. Bukan karena uang, tapi karena kami sadar, kepercayaan yang rusak, tidak mudah diperbaiki. Malam itu, aku dan Aldi duduk berhadapan cukup lama. Tidak ada teriakan, tidak ada lagi pembelaan. Hanya 2 orang, yang akhirnya sama-sama sadar, bahwa sebuah rumah tangga bisa hancur bukan karena orang luar, tapi karena diam, karena pembiaran, karena rasa takut mengatakan yang benar. Aku menatap Aldi cukup lama.
Wajahnya terlihat jauh berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Lebih lelah, lebih kosong. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami rasa sakit yang selama ini kupendam sendirian. Aku nggak minta kamu langsung maafin aku. Suaranya pelan. Aku cuma pengin benerin semuanya. Aku menggigit bibir pelan. Karena jujur, aku juga lelah terus marah. Marah itu capek. Apalagi kalau yang kita marahi adalah orang yang dulu sangat kita sayangi. Aldi. Aku menarik napas panjang. Aku nggak hancur karena uangnya aja. Air mataku mulai turun lagi. Aku hancur karena kamu tahu. Tapi kamu diam. Ia langsung menunduk. Dan malam itu, aku melihat penyesalan yang benar-benar nyata di wajahnya. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah orang tuaku. Sendirian. Tanpa Dina. Tanpa Aldi. Beliau turun dari ojek online dengan langkah pelan. Dan saat melihat beliau berdiri di depan rumah kecil orang tuaku, entah kenapa dadaku terasa sesak. Karena wanita yang dulu selalu terlihat kuat itu, sekarang tampak sangat rapuh. Begitu masuk rumah, beliau langsung menangis. Tidak ada gengsi lagi. Tidak ada nada tinggi lagi. Beliau duduk di depanku sambil memegang tanganku erat. Mama salah? Kalimat itu keluar sambil terisak. Mama terlalu membela Dina. Mama pikir uang bisa dicari lagi. Tangis beliau makin pecah. Tapi Mama nggak sadar. Mama hampir kehilangan kamu. Aku ikut menangis. Karena bagaimanapun, aku pernah menganggap beliau seperti ibu sendiri. Dan melihat hubungan kami sampai sejauh ini, tetap menyakitkan. Ibuku yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan, kalau hati orang sudah terlalu sakit, minta maaf saja kadang nggak cukup. Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku menangis sambil mengangguk. Mama ngerti. Lalu beliau mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop coklat tebal. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Ini belum semua. Tapi Mama mulai ganti sedikit demi sedikit. Aku membuka amplop itu perlahan. 10 juta rupiah. Air mataku langsung jatuh lagi. Bukan karena jumlahnya. Tapi karena akhirnya, ada tanggung jawab. Ada usaha memperbaiki. Dan mungkin, itulah pertama kalinya aku merasa mereka benar-benar sadar. Hari-hari setelah itu perlahan berubah. Tidak langsung baik. Tidak langsung pulih. Karena luka kepercayaan, tidak sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, mereka mulai belajar jujur. Dina mulai bekerja untuk membayar utangnya sendiri. Ibu mertuaku tidak lagi ikut campur berlebihan. Dan Aldi, untuk pertama kalinya belajar berdiri sebagai suami. Bukan hanya sebagai anak. 6 bulan kemudian, tabunganku memang belum kembali sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Aku kembali menemukan diriku sendiri. Aku belajar bahwa menjadi baik, bukan berarti membiarkan diri disakiti. Aku belajar bahwa diam, tidak selalu menyelamatkan hubungan. Dan aku belajar, bahwa harga diri juga harus dijaga. Karena kalau kita terus mengalah tanpa batas, orang lain akan menganggap pengorbanan kita biasa saja. Malam itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku sambil melihat langit Bandung yang dingin. Ponselku berbunyi. Pesan dari Aldi masuk. Terima kasih masih kasih aku kesempatan buat berubah. Aku tersenyum kecil. Lalu menatap langit cukup lama. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, dadaku terasa lebih ringan. Kadang, orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita percaya. Tapi dari luka itu, kita juga belajar satu hal penting, bahwa diri kita sendiri juga pantas diperjuangkan. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan, diberi keluarga yang tulus,
dan selalu dikelilingi orang-orang yang menghargai perjuangan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.